Berikan Yesus Tuhan pimpin aku dalam susah dan senang. Tuhan Papa Clement. Coba berdoa. Arnold. Dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih sudah jaga kami bekerja. Sekarang kami mau firman Tuhan, Engkau memberkati agar firman yang akan kami bacakan ini bisa kami pahami. Ampuni dosa kami di dalam nama Yesus, amin. Silakan yang bisa share screen. Kak Kris bisa share screen nggak? Siapa yang menjadi bos? Suatu ketika ada seorang suami yang percaya bahwa dia adalah bosnya dan dia menyusun rencana untuk memerdekakannya. Setiap hari dia memukuli istrinya, hari demi hari wanita itu meratap dan menangis. Kemudian ketika dia merasa sudah tidak tahan lagi, dia mencurahkan isi hatinya kepada seorang ibu tetangga yang bersimpati dan langsung memberikan nasihat. Kejutkan dia menasihati. Simpanlah sebuah tongkat di depan pintu sebelum dia memukulmu, pukullah dia. Oh tidak, jika saya mau mencobanya dia akan membunuh saya. Pengecut, datanglah jawaban. Lagi pula kamu akan dipukul sampai mati. Nah, setelah beberapa saat merenung, wanita yang babak belur itu memutuskan untuk mengambil kesempatan. Dengan rasa takut, dia menyiapkan tongkatnya dan dengan kecemasan mendalam, dia meletakkannya di tempatnya. Ketika suaminya datang, dengan gemetar dia mengambil posisinya dan begitu suaminya membuka pintu, dia mengangkat tongkatnya. Terkejut dan ketakutan, pria itu berbalik dan mulai berlari. Terkejut dan senang, wanita itu berlari mengejarnya. Berputar-putar di sekitar rumah mereka berlarian, sementara tetangga yang memberikan saran itu kehebohan itu dengan senang. Karena lelah berlari, sang suami berlari masuk dalam rumah dengan sang istri mengejarnya. Lalu orang tamu dia dan masuk ke kamar tidur, dia berlari. Kemudian terus saja dia merangkak ke bawah tempat tidur. Ketika wanita menyadari bahwa dia memegang dengan penuh, keberanian tidak menunggu batas. Sambil menusuk-nusuk dengan tongkatnya saat kembali di bawah tempat tidur, dia mengucapkan ancamannya. Keluarlah Tuhan, keluarlah. Keluarlah agar saya bisa memukulmu. Saya sudah dipukuli terlalu lama, sekarang biarkan saya memukul. Akhirnya sang suami mengeluarkan suaranya. Dengan membuka mulutnya, ia berteriak, perempuan, biar saya memberitahu sesuatu. Saya adalah bos di rumah ini dan apa yang saya katakan adalah hukum. Kamu bilang keluarlah, tapi ingat, akulah bosnya. Dan saya katakan, saya tidak akan keluar. Wah, sungguh bos yang hebat. Penting untuk memperhatikan bahwa tidak ada satupun dalam Alkitab yang menyebut suami sebagai bos. Kitab suci mengatakan bahwa suami adalah kepala, suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala. Apa saja peran kepala rumah tangga ini?
Pertama-tama dia adalah penyedia. Pertama-tama ia menyediakan uang. Sementara di beberapa rumah tangga, kedua pasangan adalah pencari nafkah. Namun yang terutama untuk memenuhi kebutuhan finansial keluarga adalah tanggung jawab suami. Kitab suci memuji ketentuan seperti itu dan mengutuk orang yang mengabaikan sebagai lebih buruk dari orang yang tidak beriman. 1 Timotius 5 ayat 8. Kemudian dia menyediakan perlindungan sebagai penyelamat duniawi bagi keluarga. Efesus 5 ayat 23. Ia menyediakan keamanan, namun lebih dari sekedar keamanan lahiriah. Keluarga juga membutuhkan rasa aman secara batiniah. Jadi kepala keluarga memiliki rasa aman terhadap sebuah komitmen. Dia juga menyediakan dan memberikan kepemimpinan rasa keterarahan. Tentang Abraham, Allah berfirman, ia akan memimpin anak-anaknya dan seisi rumahnya sesudah dia, supaya mereka hidup menurut jalan Tuhan. Kejadian 18 ayat 19. Singkatnya, sebagai kepala rumah tangga, suami menyediakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan istri dan anak-anaknya. Kekasih terbaik. Suami tidak hanya sebagai kepala atau pemimpin yang memenuhi kebutuhan material keluarganya, namun ia juga merupakan pemimpin dalam memenuhi kebutuhan mendalam dan emosional di rumah tangga. Dan kebutuhan tertinggi setiap keluarga itu adalah cinta. Di mata manusia, istri adalah kekasih yang paling agung, tetapi di mata ilahi, suami adalah kekasih yang terbaik. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Efesus 5 ayat 25. Dan karena ia mengasihi istrinya, suami tidak akan pernah menganiaya istrinya. Dia tidak akan melakukan kekerasan fisik atau emosional. Bahkan ketika gereja mempermalukan Kristus, ia tidak pernah melecehkannya. Mengapa? Karena ia mengasihi gerejanya. Karena gereja adalah bagian darinya, tubuhnya sendiri. Setiap kali gereja terluka, dia juga terluka. Dalam segala kesesakan mereka, ia pun tertindas. Yesaya 63 ayat 9. Rasul Paulus menyatakan seperti ini, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Efesus 5 ayat 29 dan 28. Kasih suami seharusnya lebih kuat karena ia mewakili Kristus. Meskipun kasih jemaat kepada Kristus sangat besar, kasih Kristus kepada jemaatnya jauh lebih besar, lebih manis, lebih penuh, lebih kaya. Kasih itu adalah kasih yang menyangkal diri, yang melupakan diri, mengesampingkan diri, kasih yang rela berkorban, kasih yang rela menyerahkan hidupnya sendiri untuk orang yang dikasihinya. Dengan menggunakan teladan ilahi ini, kita berkata, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Lanjut. Imam besar. Sampai situ saja. Oh, so. Kasih tanda. Ya, silakan. Nanti duluan komen, baru Arnold.
Ayo Tius, Ya, bacaan di mana? Lo silakan. Apa baca pendapatmu dengan pelajaran pagi pada bacaannya di malam mana? ini? Apa? Di mobil dia, Halo? pantasan kecil suara. Baru sampai kosan. Apa kecil dong suara? Bacanya di mana? Apa pelajaran yang kau dapat? Yang lain dulu belum dapat. Apa lagi? Nol dulu coba Arnold. Ini sudah ada suaranya. Arnold dulu, Pak. Ayo Arnold. Oh, sakit itu. Pelajaran apa yang kalian dapat? Mana bukunya? Minggu lalu udah dibagi, cuma karena dibaca. Oke, Mama sekarang. Apa pendapat? Dapatnya jadilah istri yang baik, yang bertanggung jawab terhadap suami dan anak-anak. Soal finansial, kalau istrinya kerja, bukan berarti tanggung jawab di dalam rumah tangga. Karena tanggung jawab finansial dalam rumah tangga itu suami. Di situ tadi dibaca, suami menyiapkan rasa aman. Rasa aman itu termasuk rumah, mencukupkan kebutuhan dalam rumah, anak-anak punya uang sekolah. Kalau istri kerja, dia hanya membantu kekurangan yang ada di rumah. Jadi kalau misalnya kurang, terus ya istri bisa bantu buat belanja uangnya. Begitu. Cuma tetap harus ada rajin menabung. Jadi jangan boros, jangan belanja hal-hal yang tidak penting. Lebih baik masa muda kalian hidup susah karena menabung, daripada masa tua kalian tidak punya apa-apa. Jadi masa muda itu kalian siapkan untuk kalian masa tua. Pak Arnold sudah kerja. Nah, tidak ada pensiun kan Arnold. Nah, jadi Arnold mesti siapkan dari sekarang itu. Masa pensiunmu sudah mulai menabung dari sekarang. Beda kalau PNS itu sudah diambil gajinya buat pensiun.
Jadi tidak perlu takut. Jadi begitu. Sekarang kan udah ada JHT, Mah. Hah? Sekarang kan udah ada JHT. Ano bilang dia punya pensiun selalu dikasih berapa gitu. Jadi perusahaan sudah langsung kasih sama mereka tiap 2 tahun sekali. Oh, emang Arno nggak dapat JHT, nggak dibayarin JHT? Jadi mesti menabung dari sekarang persiapan untuk kalian pensiun. DPL KBRI aja ikut. Jadi sisihkan tiap bulan berapa ratus ribu kalian menabung, itu jangan diambil. Jadi modal nanti kalian pensiun. Nah, kalau Anu kan sudah di batas aman. Pekerjaan sudah punya, rumah sudah punya. Nah, Tius, kau persiapkan itu. Kalian harus punya rumah. Perhitungkan baik-baik. Kalau Petrina mau sekolah, kau harus tetap, walaupun besok-besoknya gaji Petrina lebih besar, tapi bukan berarti tanggung jawab di dalam rumah itu ke Petrina istrimu nanti, tapi tetap sama kau. Jadi kau yang ngatur. Harus kau berusaha untuk bisa beli rumah. Memang Arno ada JHT, no? Adalah Kan JHT kan dibayarin perusahaan kan? ya. Kalau tidak lagi mau komentar, Arnold berdoa. Chris belum, Please keluar. karena habis kota. Gimana Papa suami di P2 ya habis lah. Ya, kita berdoa. Arnold. Dalam doa. Terima kasih Bapak di surga untuk firman Tuhan sudah kami dengarkan. Kiranya Kau menyertai kami dalam masing-masing keluarga kami ya Tuhan. Kiranya memberkati, menyertai, cukupkan segala kebutuhan kami. Memberkati Papa, Mama dalam aktivitas sehari-hari, berikan kesehatan, juga perlindungan Tuhan dari terjadi di rumah sakit. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kebiasaan dari surga untuk pelayanan di rumah sakit bisa berjalan dengan baik. Mama yang juga mengurus rumah di Parompong Tuhan, kiranya juga memberkati agar para tukang yang bekerja perlu bekerja dengan baik dan rumah yang diurus selesai Tuhan dengan pertolongan saja. Seperti Chris dalam masa mudanya, dalam meraih masa depannya, memberikan kecukupan, memberikan kesehatan, segala doa dalam pekerjaan sehari-hari. Tuhan berkati juga hamba sama anak-anak istri di sini, berikan kepada anak-anak istri juga perlu kesehatan, kesabaran untuk didik misalkan anak-anak itu kan. Berkati hamba yang bekerja, kiranya pekerjaan dikerjakan bisa selesaikan juga dengan baik. Kami berdoa juga untuk Matius, berikan juga kesehatan perlindungan Tuhan dalam pekerjaannya, rencana pernikahan tahun ini bulan Juli, kiranya semuanya bisa berjalan dengan baik, menjadi cita-cita kemudian betul pulang saja. Kami akan hari ini akan istirahat, Tuhan kiranya melindungi, besok kami bisa bangun lagi untuk kami pergi ke gereja. Ampuni Tuhan segala pelanggaran dosa kami lakukan sekalinya pun tidak. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Amin.
Terima kasih. Yus. Dah. Halo, Clement. Selamat sabat. Selamat sabat, Nyong. Halo. Selamat sabat. Selamat sabat. Selamat sabat. Tidak baik.